Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, hari ini kita akan review ulang karena prasarana yang dulu pernah saya buat di tahun 2016-2017 hari ini sudah tidak layak untuk tetap digunakan sebagai farm budidaya ayam. Alhamdulillah, kabar baiknya lagi, rumah yang dulu saya tinggali yang bersampingan atau bersandingan dengan farm budidaya BSF akan dijadikan pesantren yang insya Allah bisa berguna untuk lingkungan sekitar. Solo pesantrennya gratis, dan ini adalah bangunan yang saya bangun dulu, karena bangunan awalnya nggak seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Solo kita akan bangun pesantren dari sana kemari, dan sebelah sini adalah insya Allah konsepnya adalah pesantren entrepreneur. Insya Allah gratis, dan kita akan buat tempat untuk ngaji anak-anak. Dan ini teman-teman bisa lihat keadaannya sekarang ini udah hancur babak belur. Ini akan kita scale up bener-bener. Kita akan buat satu budidaya yang terintegrasi dunia peternakan, perikanan, dan pertanian dalam satu area lahan. Awal mula budidaya BSF, saya melakukan dokumentasi dalam berbentuk video. Tapi awal sekali itu tidak saya lakukan. Jadi kalau dibilang seperempat jalan baru saya mulai melakukan dokumentasi. Ada penyesalan sedikit karena di sini seperempat jalan itu saya sudah melakukan banyak perubahan, terutama di area lahan. Jadi lahan yang sekarang ini teman-teman lihat, yang di ujungnya adalah pohon kelapa, dulu ini adalah hutan. Jadi nggak ada satu orang pun yang mau jalan ke belakang sana kecuali pemilik lahan. Jadi benar-benar hutan, apalagi di sini areal dekat pemukiman, dan tanahnya paling rendah dibandingkan dengan daerah sekitar. Jadi kalau hujan turun itu luar biasa, airnya langsung ngalir ke lahan ini semua. Dan ini adalah pembangunan pertama kali saya dalam budidaya maggot BSF. Pembangunan pertama kali dilakukan di pohon ini. Itu dulu kandang BSF. Saya pernah belajar di salah satu tim yang mudah-mudahan sekarang beliau bertanggung jawab, karena waktu awal mula budidaya bener-bener dulu kita itu ngajarinya nggak jelas. Intinya banyak suka duka yang hari ini telah saya lewati dalam budidaya maggot yang terintegrasi ke dunia peternakan, perikanan, dan pertanian. Bahkan ini terakhir kemarin saya buat kandang BSF ini untuk anak-anak magang. Karena hampir rata-rata anak magang ini banyak yang memang ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi kita kasih contoh kandang BSF yang kecil, murah, tapi hasilnya juga maksimal. Dan ini buat teman-teman, ini adalah pertama kali tempat anak magang istirahat atau tidur. Jadi dulu tidurnya di sini. Jadi kalau siang bener-bener panas, jadi mereka nggak bisa tidur siang. Alhamdulillah makin kemari anak magang semakin baik, tempat tidurnya juga udah lain, nggak di sini lagi. Insya Allah ini pembangunan akan dimulai lagi. Jadi setelah kurang lebih review bertahan dari 2017 sampai sekarang, insya Allah kita akan buat bangunannya permanen. Jadi ke depan akan di dinding keliling semuanya. Ini dulunya aksesnya ini di belakang. Jadi tanahnya dulu ada di belakang seng ini. Tapi kebetulan ada keluarga berkeluarga, jadi
diminta untuk jalan. Insya Allah ada 1 meter kita kasih space untuk pembangunan jalan. Buat teman-teman semuanya kurang lebih seperti ini. Jadi kenapa ini saya dokumentasi, tujuannya ketika nanti farm barunya sudah berdiri, video ini sebagai kenang-kenangan buat saya, sekaligus data, sekaligus nanti akan saya ceritakan kepada anak-anak saya lah, generasi saya, bahwasanya saya dulu buat satu usaha itu memang benar-benar dari bawah, nggak bim salah bim abrakadabra. Jadi ketika memang nanti mereka sudah menikmati apa yang saya usahakan hari ini, itu mereka harus paham bahwasanya usaha dulu yang dibuat hari ini sehingga besar sampai skalanya internasional itu benar-benar dulunya dari bawah, dan kita benar-benar dulu sering dihina. Bahkan istri saya dulu sering diejek lah ketika belanja ke sana kemari, apalagi saya dulu budidaya lalat di tahun 2016-17 itu nggak ada sama sekali orang yang budidaya lalat. Dan image orang tentang lalat itu ya luar biasa, jorok, kotor, penyakit dan yang lain-lain. Oke, ini kandang besep. Nanti ke depan kandang besepnya ada 3, sebelah sini, dan sebelah sini. Dan ini kandang ayam nanti akan digeser. Nanti khusus di sini ya sebagai tempat sharing. Jadi benar-benar kalau teman-teman datang kemari tujuannya nanti belajar atau bertamu, jadi tempatnya benar-benar layak. Ya tempat tidurnya nggak seperti hotel tapi minimal ya berhasil lah. Insyaallah ini kemarin setelah budidaya berhasil, akhirnya kita juga dapatkan beberapa income termasuk dari AdSense YouTube. Akhirnya kemarin uang AdSense pertama kali itulah saya belikan kambing. Ternyata di budidaya kambing saya nggak berhasil. Karena memang apapun ceritanya kan, hari ini ketika kita berhasil, uang ada, invest. Ternyata ketika diinvestkan ke kambing, kemarin kambingnya juga udah mulai banyak. Kurang lebih sekitar 50-an lebih lah. Akhirnya bermasalah. Masalahnya rumput dan tukang ngarit. Karena saya terus terang kalau untuk suruh ngarit saya nggak sanggup. Nggak sanggup ya mungkin karena ya malu dan yang lain-lain lah. Oke, ini kolam peninggalan dulu, kolam sejarah ikan lele. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat atau bisa tahu lah dulu bagaimana kita budidaya lele, pindah ke sana kemari. Jadi kurang lebih seperti ini buat teman-teman. Jadi nanti akan dibangun baru kurang lebih dari sana sampai kemari. Dan bangunan lama-lama ini akan dihancurkan total seluruhnya. Insya Allah nanti ketika bangunan farmnya baru, kita akan potong pita dan makan-makan. Insya Allah nanti kita banyak sharing lah. Dan sebelah sana insya Allah kita akan bangun musolah. Jadi buat teman-teman yang hari ini nanti berkunjung, tetap dalam mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Jadi nggak ada cerita kalau suruh sholat ke masjid jauh segala macam, kita buatkan musolahnya di sini. Dan di depan sana sudah ada pesantren gratis dan tempat pengajian gratis. Karena hari ini saya lihat banyak pesantren yang bermanfaat untuk santri dan orang-orang yang di sekitar santri, baik guru dan yang lain-lain. Tapi buat masyarakat sekitar nggak bermanfaat karena ya memang rata-rata mereka juga mereka nggak nyantri di dalamnya. Tapi alhamdulillah dengan program nanti tahfiz entrepreneur itu di bawah bimbingan dari Ustadz Nur LCMA, beliau yang akan kembangkan. Saya nggak urusan di dalamnya, kita hanya fokus untuk mendonasi baik itu kebutuhan santri dan yang lain-lain. Kita akan donasi insya Allah 100%. Jadi masyarakat sekitar sini akan mengaji gratis nanti di sini. Jadi nanti di sini akan kita buat taman-taman, dan ini kita pagar nanti keliling, tujuannya supaya santri nyaman dan orang-orang yang belajar ngaji juga nyaman. Jadi memang benar-benar anak ngajinya nanti benar-benar punya sanad, karena gurunya insya Allah kita cari yang bersanad. Insya Allah nih kandangnya yang lama, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi total seluruh pembangunan kandang yang saya lakukan di sini seluruhnya dulu adalah menggunakan barang-barang bekas buat teman-teman semuanya. Jadi menggunakan barang-barang bekas, bambunya juga kadang-kadang. Kalau ini kemarin bambunya bambu baru karena kebetulan
pada saat itu kita udah punya uang, akhirnya kita beli bambu baru, tapi sengnya masih seng bekas. Jadi sengnya seng bekas. Jadi alhamdulillah sekarang pembangunan yang saya lakukan nggak menggunakan barang-barang bekas lagi, karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan urusan finansial hari ini. Oke, buat teman-teman semuanya, kurang lebih perjalanan farm saya kali ini sebelum renovasi seperti ini. Insya Allah kita akan renovasi, pembangunannya kurang lebih sekitar 1,5 bulan lah. Jadi 1,5 bulan, walaupun pembangunannya berjalan, kita nanti juga sudah budidaya maggotnya udah di awal, udah mulai. Oke, tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.